Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, min lawazimil imani bin nabi, di antara tuntutan iman kepada nabi adalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kita kepada beliau. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 54, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, la yu'minun, tidak dianggap orang itu beriman, hatta yuhakkimuka, sehingga engkau dijadikan sebagai hakim bagi mereka, fima syajara bainahum, terhadap permasalahan yang mereka perselisihkan, terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak terdapat dalam jiwa mereka suatu keraguan terhadap keputusan yang engkau berikan kepada mereka, serta mereka mematuhi apa yang telah menjadi keputusan engkau, wahai Muhammad. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini juga dikuatkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna, la yu'minuna. Kalau dalam redaksi hadis ini la yu'minun, tidak beriman kalian. Tapi Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajus Shawi fi Syarhin Nawawi mengatakan, la yu'minuna itu bukan artinya tidak beriman, tapi tidaklah kalian dianggap benar-benar beriman sehingga kalian menjadikan aku lebih dicintai dari anak kalian, orang tua kalian, bahkan siapapun di antara manusia. Subhanallah. Kecintaan yang seperti inilah menjadikan para sahabat ridwanullahi alaihim melebihkan cinta mereka, sayang mereka, perlindungan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mulakan Allah, ketika perang Uhud sangat terlihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu setelah pasukan pemanah, makanya di Madinah itu sering kalau kita haji atau umroh dibawa ke mana? Ke Bukit Uhud. Nah, di sebelahnya ada namanya Bukit Rumah, Bukit para pemanah. Ketika kaum muslimin tergiur dengan harta benda rampasan perang, turunlah mereka ke bawah, dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang ketika itu belum menyatakan keislamannya, paham benar bahwasanya kaum muslimin sudah tergiur dan kita akan pukul dari belakang. Maka kaum muslimin ketika itu yang sudah hampir mendapatkan kemenangan akhirnya kocar-kacir. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang masih berada di sekitar beliau mengalami kesulitan. Muncullah orang-orang atau para sahabat yang tidak menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bahaya sedikit pun. Nah, maka mereka melindungi Nabi. Ada yang dari depan, ada bahkan sahabat itu yang tubuhnya sudah terkena tombak, pedang, panah dan lain sebagainya.
Di antaranya yang paling tegar ketika itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sampai Rasul mengatakan, "Irmi ya bna ammi, panahlah wahai anak pamanku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau." Subhanallah. Tidak ada yang dipikirkan oleh para sahabat ketika itu. Yang dipikirkan oleh mereka adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terkena sedikit pun luka, tergores sedikit pun kulitnya. Mereka tidak ingin. Karena apa? Karena cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan kiamat terjadi? Jadi para sahabat itu walaupun mereka yang datang dari kampung, kalau datang kepada Nabi yang ditanyakannya kalau tidak tentang akhirat, tentang kiamat, atau minta jaminan kalau kelak nanti kalau dia meninggal termasuk orang yang sudah mendapatkan jaminan surga. Ini orang Arab Badui, orang Arab kampung datang kepada Rasulullah. "Rasul, mata sa'ah?" Kapan kiamat itu terjadi? Nabi balik bertanya, "Wa madza a'datta laha?" Kaulah siap kenapa? Kau nanya kiamat kapan terjadi, itu apa yang kau siapkan, uji Nabi? Jawabannya simpel Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Hubballah wa hubba rasulih. Cinta Allah dan cinta Rasulnya. Nah, kalau begitu kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Subhanallah. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebegitunya para sahabat untuk mendapatkan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan jaminan yang mereka tanyakan langsung. Jangan-jangan mereka ini bukanlah orang yang seperti disampaikan oleh baginda Rasul, termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hanzalah misalnya, demi cinta kepada Rasul, padahal baru pagi tadi diijab kabulkan, jam 12 malam dapat panggilan jihad di peperangan Uhud. Dalam riwayat peperangan yang lain, hayya 'alal jihad, terdengarlah suara jihad di malam hari. Maka Bilal yang ketika itu suaranya yang sangat lantang diperintahkan untuk memanggil para sahabat di malam hari untuk melakukan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Terpanggillah salah satu di antara mereka yang ketika itu sedang menikmati bulan madunya. Baru semalam pula, belum habis pula, Pak. Baru jam 12 malam. Hanzalah bin Amir yang ketika itu bersama istrinya, "Wahai istriku, dengarkah engkau itu adalah panggilan jihad?" Rasul memanggil, Allah memanggil agar aku bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Man bahasa kita mungkin, Pak, ya bang, barulah semalam bang kita bertemu ya nak. Belum lewat juga bang. Kalau orang lagi pengantin baru malam-malam pertama, pasti yang dibilangnya begini, ya lailata tul, wahai malam, perpanjanglah malammu. Wa ya naumuzul, wahai tidur, hilanglah ngantuk ini. Wahai Allah, berikan semua kenikmatan. Itu pasti begitu orang menginginkan di malam pertamanya. Tapi si Hanzalah bilang, "Wahai istriku, aku bukan tidak cinta kepada engkau, aku bukan tidak sayang kepada engkau, tapi panggilan itu yang membuat aku lebih tertarik. Karena sesungguhnya sepertinya esok hari surga telah menungguku." Subhanallah. Uji istrinya, "Pergilah bang, demi cintaku padamu, aku mendukung perjuanganmu. Pergilah engkau."
belum sempat mandi junub Pak. Berangkat Hanzalah, diambilnya pedangnya, memenuhi panggilan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpullah semua kaum muslimin, dan esok hari di pagi hari setelah subuh mereka akan berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah matahari mulai terbenam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memandangi para sahabat. Ternyata kebanyakan dari sahabat itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena di perang Uhud itu banyak sekali syuhada. Tapi ada yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Di antara langit dan bumi itu ada air berjatuhan. Dalam riwayat dimandikan di atas bukit Uhud itu. Rasulullah tersenyum. Setelah Rasul tersenyum, ada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" "Wahai sahabatku, aku sekarang sudah sangat senang sekali." Kenapa? Hanzalah sekarang ini sedang dimandikan oleh malaikat. Bapak Ibu, ternyata Hanzalah salah satu mimpinya, salah satu cita-citanya ketika beliau sakarat atau akan kembali kepada Allah, yang jemputnya bukan siapa? Bidadari. Bukan dijemput bidadari bayi, tapi beliau dimandikan oleh malaikat. Subhanallah. Lantas para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kemuliaan apa atau amal apa yang dilakukan oleh Hanzalah sehingga dia sampai dimandikan oleh malaikat?" Hadisnya hadis sahih Bapak Ibu. Rasul menceritakan, "Wahai sahabatku, sesungguhnya Hanzalah malam tadi baru menikmati malam pertamanya bersama istrinya. Ia kalahkan semua itu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pergi ke medan jihad ini belum melakukan salat mandi wajib. Dia dalam keadaan junub, maka yang memandikannya adalah malaikat." Subhanallah. Sehingga ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulukinya dengan ghasilul malaika, orang yang dimandikan oleh malaikat. Subhanallah. Kenapa mereka lakukan itu? Karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat ternama, sahabat yang paling mulia di antara para sahabat lainnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dalam perjalanan hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikejar-kejar pasukan kafir Quraisy. Tidak ada jalan lain kecuali mereka bersembunyi di Gua Thur. Setelah masuk ke Gua Thur, kaum kafir Quraisy hampir menemukan mereka. Maka kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke bawah, la ra'ana, pasti mereka akan melihat kita." Mulai agak sedikit gemetar dan ketakutan Abu Bakar. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Tidak Abu Bakar, tidaklah kita berdua, kecuali yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau bersedih." Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah itu satu halaman, menceritakan tentang perjuangan mereka berdua, sampai Allah mengatakan, "Idhuma fil ghar yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana." Allah ceritakan dan abadikan itu dalam surah At-Taubah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian yang mungkin menurut kita ini adalah perbuatan, kalau dalam kacamata kita sungguh mencelakakan dirinya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kelelahan, Abu Bakar menaruh kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di paha beliau. Tidurlah Rasulullah. Padahal kalau mau dipikir, Abu Bakar adalah mertuanya, ya kan? Abu Bakar adalah mertuanya. Tapi tidak, Rasulullah adalah segala-galanya. Rasulullah adalah junjungan kita yang telah memberikan petunjuk kepada manusia. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Rasulullah, engkau kelelahan, engkau sudah capek, tidurlah engkau, istirahatlah engkau wahai Rasulullah." Maka Rasulullah
kepalanya di atas paha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sedangkan Abu Bakar bersender di dinding gua. Bapak Ibu, ternyata di depan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada lubang, dan terlihat dalam lubang itu mungkin ada ular atau apa. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq meletakkan kakinya, tumitnya ke lubang itu sehingga ular yang berada di dalam itu tidak keluar. Hadirin melakukan Allah. Setelah itu apa? Rupanya ular tadi mau keluar, dan akhirnya mematuk kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah tidak tahu, tapi karena mungkin sakit apa yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, keluarlah air mata dari kedua mata beliau menetes dan mengenai pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terbangun dengan kemudian mengatakan, "Ma bika ya Abu Bakrin?" Ada apa dengan engkau wahai Abu Bakar? Kenapa mukamu sudah biru seperti ini dan kenapa engkau menangis? Rasulullah tak pernah mengeluh dan mengatakan, "Tenanglah engkau wahai Rasulullah. Tenanglah engkau wahai Rasulullah." Tapi Rasulullah tidak nyaman melihat beliau seperti itu. Akhirnya Rasulullah bangkit, dan ternyata kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah dipatuk ular. Ular berbisa yang membuat seluruh tubuh beliau sudah biru. Dan akhirnya Rasulullah melakukan satu tindakan yang melakukan seperti orang terapi untuk mengeluarkan bisa, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala hilanglah bisa tersebut dan Abu Bakar kembali sehat. Subhanallah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kecintaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, sehingga mereka menyatakan sedikit pun kami tidak akan rela kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam kulitnya terluka atau beliau mendapatkan kecelakaan. Kalau itu semua terjadi, maka kamilah orang yang akan melakukan pembelaan terhadap beliau. Subhanallah. Begitulah cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis dikatakan, tidak dikatakan kalian beriman sehingga seluruh apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kalian semuanya dikalahkan dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas pertanyaan bagi kita, apa kira-kira kiat atau tanda-tanda yang memberikan satu sinyal kepada kita, sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Minimal ada 4 hal yang bisa memberikan sinyal kepada kita, sehingga nanti setelah kita sampaikan apakah kita sudah termasuk orang yang mencintai Rasulullah atau tidak. Yang pertama adalah yusaddiqu bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala apa yang diberitakan oleh beliau kepada kita tanpa sedikit keraguan pun. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, kata Allah. Orang yang membawa kebenaran, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan dibenarkan oleh orang-orang yang datang setelah beliau, ulaika humul muttaqun, orang itulah orang-orang yang bertakwa. Kalau dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlawanan, didustakan, bahkan beliau dituduh orang yang gila, tukang sihir dan lain sebagainya, maka orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan paling utama adalah yusaddiqu bima jaa bihi, membenarkan setiap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan. Dan itu teruji di awal-awal Islam. Banyak sekali ujian yang sebenarnya ujian itu
ingin memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah di antara para sahabat, dan orang-orang ketika itu tetap dalam keyakinan meskipun mungkin menurut mereka itu adalah hal yang tak masuk akal, yakni melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Setelah balik dari peristiwa Isra wal Mi'raj, orang kafir Quraisy mulai membuat isu dengan mengatakan, sungguh nih Muhammad sangat gila, masa melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, yang perjalanan seminggu belum tentu bisa tembus ke Palestina. Dia mengatakan cuman semalam setelah Isya melakukan itu. Sudah mulai, kalau orang munafik itu kan mulai menyebar isu, mulai membuat permasalahan, sehingga dengan permasalahan itu membuat orang lain itu menjadi yakin. Ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu tuh. Apa yang terjadi saat ini sebenarnya bukan realita, bukan fakta, tapi sengaja kadang dihembuskan agar membuat orang lain meyakini itu. Ada orang yang baru masuk Islam meyakini itu, benar ya, nggak masuk akal ya. Tapi tidak dengan sahabat-sahabat yang memang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lebih dikuatkan lagi setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya, wahai Abu Bakar, apakah engkau tetap akan meyakini kalau sahabatmu Muhammad tadi malam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj dengan hanya satu malam dengan mengendarai burak? Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya yang diberitakan itu lebih daripada itu, aku tetap meyakininya. Aku tidak pernah ragu dengan apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itulah beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Kenapa? Selalu membenarkan. Hadirin melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang berusaha untuk mengetes para sahabat ridwanullahi alaihim, ingin mengetahui bagaimana kadar kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang engkau lihat? Bagaimana pandanganmu kalau hari ini kekasihmu, orang yang kau cintai, kami bunuh? Apa kata Abu Bakar? Jangankan kalian akan mengangkat pedang dari sarungnya, belum selesai kalian mengangkat itu semua, maka akulah orang yang paling pertama berada di depannya karena cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, maka kita sebagai umatnya, suatu bentuk kecintaan kita kepada beliau membenarkan terhadap apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Karena sifat utama dari beliau adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. As-Siddiq, orang yang jujur. Al-Amanah, orang yang amanah. Dan yang keempat adalah fatanah, itu adalah merupakan sifat mendasar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak akan pernah terjadi. Hadirin mulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kafir Quraisy sangat meyakini dan mempercayai bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Sampai ketika sampailah perintah, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah berita ini kepada kaummu dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa. Dalam riwayat naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais sudah katik lagi sekarang. Ya, larato dengan tanah. Jabal Qubais itu yang sekarang bangunan istana. Itu Jabal Qubais namanya. Tempat Rasulullah pernah naik memanggil kaumnya dengan mengatakan, wahai kaumku, kalau seandainya aku beritakan kepada kalian bahwasanya di belakang ini
Ada binatang buas yang akan menyerang kalian. Apakah kalian membenarkan aku? Ma jarabna 'alaika kadziba. Oh ya Rasulullah, kami tidak pernah menyangkakan kepada engkau wahai Muhammad satu kebohongan satu kali pun. Kami tetap mempercayai engkau dan meyakini engkau. Padahal ketika itu mereka belum beriman. Nah, uji Nabi kalau itu, akankah kalian meyakini aku bahwasanya aku adalah utusan Allah? Apa uji mereka? Oh, kalau itu kau datang kepada kami, ngajak kami di sini seperti itu wahai Muhammad, celaka engkau. Tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Maka akhirnya turunlah surat Al-Lahab tabbat yada abi lahabi wa tabb. Bapak Ibu, rupanya orang itu kalau kira-kira keyakinan dia disentil, disampaikan, yang kemudian kalau keyakinan itu mereka masuk dan meyakini keyakinan itu akan menggeser kedudukan mereka di dunia. Kalau itu lain ceritanya. Kira-kira itu kan lain ceritanya. Yang tadi mereka benar-benar meyakini Nabi, percaya kepada Nabi, tapi karena sedikit kepercayaan mereka diusik, yang nantinya dengan kepercayaan itu kedudukan mereka hilang. Wes, dak katik basa-basi lagi, perang kita Muhammad. Ya Allah, disitulah Allah uji, gitu kan? Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Allah tegaskan, orang yang membenarkan terhadap semua yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Ini yang pertama. Tanda orang cinta kepada Rasulullah, membenarkan setiap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan sedikit pun. Yang kedua, tanda seorang hamba cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Rasul lakukan, dan apa yang dilarang oleh beliau jangan kalian lakukan, jauhi. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang pertama-tama diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Beliau disebut sebagai delegasi Islam pertama. Mus'ab bin Umair adalah merupakan sahabat yang dulunya sebelum masuk Islam salah satu orang terkaya di Makkah ketika itu. Tapi karena dia sudah menyatakan keislaman, meskipun ibunya mengintimidasi, meskipun ibunya mengurung diri di dalam rumah, tidak makan, tidak minum, tidak keluar, tapi karena sudah kadung cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ancaman dari ibu tercintanya tidak pernah menggubriskan dan merubah keyakinan beliau. Bahkan beliau mengatakan, "Wahai ibu, kalaupun engkau hari ini bunuh diri, aku takkan pernah merubah keyakinanku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah kekasih Allah, ia adalah kekasihku. Aku siap melakukan perintah apa yang diperintahkan oleh beliau, dan aku siap untuk tidak pernah melanggar apa yang dilarang oleh beliau." Itulah wahai ibu bukti cintaku kepada beliau. Kalau bahasa kita tidak pacak lagi tawar menawar nih Mus'ab bin Umair. Marilah kau terserah. Ada. Bapak Ibu, Mus'ab bin Umair yang pernah saya ceritakan adalah pemuda yang ganteng. Kalau dia keluar rumah, semua gadis dan janda keluar rumah. Kenapa? La tercium bau wangi minyak wanginya Mus'ab bin Umair. Dari sudut Mekah ke sudut Mekah tercium bau minyak wanginya Mus'ab bin Umair. Saking kayanya sebelum beliau masuk Islam.
Tapi Bapak Ibu, 180 derajat keadaan itu berubah. Sampai ketika perang Uhud usai, salah satu yang syahid di jalan Allah adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu, hal yang sangat menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan dikafankan, pakaian yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair itu tidak mencukupi untuk jadi kafan beliau. Ditarik ke atas, kakinya terbuka. Ditarik ke bawah, kepalanya terbuka. Coba aja Rasulullah tarik lagi, kalaupun pacak. Tidak pacak wahai Rasul. Kalau begitu kata Rasul, ambilkan dedaunan yang ada, tutupkan sebagai kain kafannya. Padahal Mus'ab bin Umair, subhanallah, ahli sejarah mengatakan, ma min baitin min buyutil Madinah illa waqad aslamu. Tidak ada satu rumah pun di Madinah ketika beliau datang kecuali mereka sudah menyatakan keislamannya. Itulah Mus'ab bin Umair, delegasi awal dalam Islam. Kalau bahasa kita diplomat, ya tak? Diplomat itu masya Allah Pak, mulai dari istilahnya masuk ke rumah, keluar rumah, galau-galaunya sudah dijamin oleh negara, ya tak? Diplomat. Iko beliau tidak Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Ketika ditanya, wahai Mus'ab, kenapa engkau lakukan seperti ini? Bahkan saudara sekandungnya yang ketika di perang Uhud, Bapak Ibu, itu berusaha untuk membunuh beliau. Kata Mus'ab bin Umair, aku menghindar dari saudaraku, tapi saudaraku ingin selalu membunuh aku. Aku selalu menghindar. Aku masih berharap ia mendapatkan hidayah dan kemudian menyatakan keislamannya. Apa kata saudaranya sebelum dia meninggal? Wahai Mus'ab, mari kembalilah kepada agama kita. Kenapa engkau lakukan seperti ini? Tidakkah engkau menikmati semua yang pernah engkau nikmati dulu? Apa yang mendasarkan engkau untuk melakukan ini? Apa kata Mus'ab? Hubballah wa hubba rasulih, cinta Allah dan cinta Rasul. Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tanda kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melakukan pembelaan terhadap beliau dalam keadaan ketika beliau masih hidup atau ketika beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti saat yang ini kita rasakan. Bagaimana pembelaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup? Beliau, para sahabat ridwanullahi alaihim, diceritakan di dalam kitab-kitab sirah, mereka sungguh tidak menginginkan kalau sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci maki, atau beliau mungkin mendapatkan hal yang membuat beliau terluka atau celaka. Begitulah para sahabat. Nah, sekarang ini bagaimana bentuk pembelaan kita kepada beliau? Beliau sudah dipanggil oleh Allah kembali kepada Allah, tapi beliau adalah junjungan kita. Apa yang harus dan mesti kita lakukan untuk melakukan pembelaan terhadap beliau? Hayyan wa mayyitan, dalam keadaan beliau masih hidup atau beliau sudah kembali kepada Allah. Maka kita sebagai umat Islam, paling tidak jika ada orang yang menghina Nabi, jika ada orang yang mencaci maki Nabi, kita sebagai umat Islam yang punya sensitif terhadap keislaman dan kecintaan kita kepada beliau, kita melakukan pembelaan terhadap beliau. Karena Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat kelak Rasul akan bertanya dan mengatakan kepada kita, wahai umatku, apa yang pernah kalian lakukan untuk melakukan pembelaan terhadapku? Nanti juga akan ditanya, dulu ketika ada orang menghina aku, apa yang kau lakukan? Diam, enggak komen, enggak peduli. Maka orang yang tak melakukan pembelaan sedikit pun, kemungkinan orang itu tak akan mendapatkan baunya surga. Maka Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, momen
yang saat ini sedang terjadi. Saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya, bahkan saudara-saudara kita setanah air, mereka sedang melakukan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihina. Kalau kita mungkin tak mampu turun ke jalan, kalau mungkin kita tak mampu menyampaikan aspirasi kita langsung ke hadapan orang yang melakukan penghinaan kepada Rasul, maka paling tidak kita berdoa agar orang yang melakukan penghinaan itu, dua, kalau tidak mendapatkan hidayah, mungkin dia akan segera mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Baru berapa hari ketika ia menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Timur Tengah melakukan pemboikotan terhadap produk, maka apa yang terjadi? Seperti collab. Mirip dengan Raja Faisal. Raja Faisal itu adalah raja yang paling singkat sebenarnya memimpin negara Saudi. Baru sebulan beliau mengembargo Amerika, ketika itu tidak mensuplai minyak ke Amerika, hampir kolap itu Amerika. Maka setelah itu Amerika bikin bagaimana agar Faisal ini segera mati. Dididiklah dari keluarga raja, yang kemudian beberapa waktu kembali ke Saudi dan kemudian mendor pamannya sendiri. Jadi yang membunuh Raja Faisal itu adalah keponakan beliau sendiri. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ternyata takut juga, baru diadakan embargo seperti itu sudah takut. Nah, paling tidak kita, bukti pembelaan kita, mungkin kita tak memakai produk-produk mereka. Banyak tuh produk mereka. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari softtek sampai semua apa yang ada di perabotan rumah tangga, itu kebanyakan dari mereka. Carrefour misalnya, itu punya mereka. Tapi setiap hari orang kita datang ke sana. Kita kadang gengsi belanja di tetangga kita, padahal beli dengan tetangga kita itu dapat dua pahala. Pertama, membahagiakan dia. Yang kedua adalah untuk perbaikan ekonomi. Cuman kadang-kadang kita nih, Masya Allah, beli sayur saja di supermarket, beli sapu lidi kadang di supermarket, padahal itu sudah berapa tuh harganya. Nah, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini mungkin kita mengevaluasi, adakah produk-produk itu bersama kita, atau bahkan mungkin kita setiap saat memakainya. Maka bentuk pembelaan kita kepada Rasulullah mungkin kita untuk tidak memakainya, karena kita khawatir Bapak Ibu, kita lah banyak ibadah, lah rajin ibadah, ternyata kita seperti itu. Uji Rasulullah, kau tak melakukan pembelaan terhadap aku. Yang ketiga, yang keempat, apa yang keempat? Alamat atau tanda cinta kita kepada Rasulullah, memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Sahabat bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, arafna kaifa nusallimu alaik." Rasul, kami sudah tahu bagaimana cara bersalam kepada engkau, tapi kami belum tahu bagaimana cara bersalawat kepada engkau. Jadi dulu Pak, Ibu, at-tahiyat itu cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cuma sampai di situ. Setelah sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kami sudah tahu bagaimana bersalawat dan bersalam kepada engkau. Assalamu alayka ayuhan nabi." Kami sudah tahu, tapi kami belum tahu bagaimana caranya bersalawat dan bersalawat kepada engkau. Maka turunlah malaikat Jibril membawa salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini redaksi pertama. Redaksi pertama dari salawat Ibrahimiyah. Ada redaksi kedua, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Redaksi yang ketiga terakhir, fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, inilah namanya salawat Ibrahimiyah. Inilah merupakan salawat yang paling afdal untuk diucapkan, untuk dibaca oleh kita. Nah, perbanyaklah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam kepada aku. Karena sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah, aktsarukum salatan alayya, orang yang paling banyak bersalawat dan salam kepada aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi, kalau seandainya nanti engkau kembali kepada Allah, kira-kira bagaimana cara kami untuk lebih dekat kepada engkau ya Rasulullah? Perbanyaklah salawat dan salam kepada aku. Maka ada sahabat itu Bapak Ibu, ada yang sehari itu bersalawat kepada Nabi 100, 1000, bahkan sisa dari mereka berzikir, baca Quran, berjihad, itu mereka bersalawat dan salam kepada Nabi karena cintanya kepada Nabi. Kita berapa kali Pak sehari semalam? Jawaban kita 17 kali. Ngapa? Karena sholat fardu. Ya dah. Apa dah kita tambah? Amalan yang paling mudah dan langsung disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah apa? Salawat. Perbanyaklah oleh kalian, kata Rasulullah, salawat dan salam kepada aku, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat dan salam kalian disampaikan kepada aku. Ada yang pendek salawat, paling simple, Allahumma salli ala Muhammad. Mau ditambah dikit, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim, langsung tuh salawat dan salam. Nak simple nian, sallallahu ala Muhammad. Nak panjang, itulah tadi salawat Ibrahimiyah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak tidur di malam hari kecuali setelah berzikir, membaca surat-surat pilihan, beristighfar kepada Allah, dan beliau bersalawat dan salam kepada Nabi. Sampai ketika itu Nabi mengatakan, siapa yang malam tadi bersalawat dan salam kepadaku? Sahabat semua mengangkat tangan. Allah sudah memperlihatkan kepadaku. Jadi ketika hidup, Rasulullah masih hidup, ketika para sahabat bersalawat, Rasulullah disampaikan oleh Allah. Ketika Rasulullah sudah meninggal, salawat dan salam itu pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kita mungkin membuat hizab, membuat wirid, mungkin setelah sholat fardu berapa kali gitu ya, sebelum tidur berapa kali untuk bersalawat dan salam kepada beliau. Jangan pelit untuk bersalawat dan salam kepada beliau. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil adalah orang mendengar namaku disebut sedangkan ia tak bersalawat dan salam kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, apa sambutan orang-orang yang berada di Madinah ketika itu? Menyambut Rasulullah dengan tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'
Maka sekarang kita ganti nyanyian kita, senandung kita ganti dengan bacaan Al-Quran, berzikir dan bersalawat kepada Nabi. Cuman oleh kita tak biasa baik. Ada. Kadang lagi nyopir kita, yang kita setel lagu, ada. Coba kita ganti setelan ayat-ayat Al-Quran, setelan Asmaul Husna, setelan salawat dan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan Bapak Ibu, keempat tanda cinta ini sudah mulai bersemi di hati kita dan akan kita pupuk terus, sehingga kelak kita memang wajar mendapatkan syafaat dari beliau. Kalau masih ragu, atau masih setengah-setengah, ada keraguan terhadap Rasulullah, masih belum maksimal dalam melaksanakan perintah dan larangan beliau, belum benar-benar melakukan pembelaan, salawat dan salam juga dikit, kira-kira kita nak minta syafaat jauh api dari panggang, maka paling tidak Bapak Ibu, kita biasakan untuk bersalawat dan salam kepada beliau.